Makanya saya mikir, ternyata iri, dengki yang selalu Rasulullah sampaikan kepada umatnya menutup, menjauhkan, bukan menutup tapi menjauhkan hubungan diri kita dengan Allah. Karena Allah akan menganggap baik di saat rasa iri, rasa dengki, rasa benci itu sudah dihilangkan oleh diri kita. Baru rasa salah itu kita mohon kepada Allah akan mendapatkan pengampunannya. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita melaksanakan zikir akbar di Blitar. Di desa apa ini? Di desa Ngoran, dusun Kecamatan Legok, dusun apa? Dusun Rejasari. Semoga malam ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, walaupun kita sudah menjadi orang tauhid, walaupun kita sudah selalu melaksanakan sholat wajib tidak berhenti, walaupun kita selalu bertahajud tidak pernah berhenti, walaupun kita selalu sholat duha dan sholat lainnya tidak berhenti, tapi Allah belum menentukan kita ini adalah orang baik. Padahal dalam segi manusia kita selalu bersujud kepada Allah, selalu berjemaah menghadap Allah, tapi Allah belum menganggap kita itu orang baik. Belum. Cuman sama manusia dianggap kita itu orang mulia, dianggap orang baik. Karena kenapa? Sholatnya tidak pernah putus. Baik sholat fardu, apalagi sholat-sholat yang lain. Sholat fardunya aja sudah tidak pernah ditinggal, ditunjang dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Itu belum jadi orang baik, belum menurut Allah. Makanya untuk menjadi orang baik perlu kita selalu berkumpul dengan orang yang dianggap baik oleh Allah. Satu. Kedua, jangan selalu berbuat yang tidak baik, karena yang berbuat baik aja masih belum Allah menganggap baik. Kita akan dianggap jadi orang baik oleh Allah dan oleh Rasulullah apabila kita mampu menenggelamkan dan menghilangkan rasa iri kita, rasa dengki kita, rasa tomak kita di dalam diri kita sendiri. Dengki kepada siapa? Yang jelas dengki kepada orang lain menurut kita, padahal kita itu dengkinya dengki pada diri kita, menutup celah, menutup jalan untuk menuju keridhaan Allah. Kenapa seperti itu? Karena orang yang hatinya gelap, dengki, tidak akan mampu melaksanakan ibadah dengan rasa tenang, sabar, dan ikhlas. Makanya orang yang berbuat baik belum tentu Allah menganggap orang itu baik. Kenapa? Karena rasa sabar dan ikhlas tidak akan terpancar dalam jiwa seseorang yang seperti itu. Makanya kami mohon kepada semua jemaah, tidak terkecuali siapapun termasuk diri saya, mari kita menghilangkan rasa-rasa itu. Cuman sulit. Kenapa? Karena saya uji cobanya seperti itu juga. Ini pengajian majelis Rasulullah dan pengajian majelis saya dipadukan. Karena Rasulullah mengajarkan seperti itu kepada saya. Orang yang dianggap baik menurut beliau
bukan orang yang sering ibadah, bukan. Itu belum Allah menganggap baik. Saya pun juga belum menganggap baik. Karena Rasulullah menjawab, karena belum tentu ikhlas ibadahnya kepada Allah. Yang menjadikan orang tidak ikhlas menghadap kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah, karena tertutupnya dinding yang tidak bisa kita lihat, cuman kita bisa rasakan. Dinding apa itu? Dinding kedengkian, dinding kebencian, dinding keirian. Bukan irian jaya Pak, tapi iri di dalam hati. Makanya tabir-tabir seperti itu kita akan menjawab dengan banyaknya berzikir, dengan hidupnya hati. Dengan hidupnya hati kita akan mengalami perubahan. Siapa yang akan berubah? Allah itu sendiri. Karena kedekatan nurani kita kepada rohani yang kita punya ini semuanya. Makanya zikir khauf itu sangat perlu untuk menerima sebuah perubahan di dalam hidup kita. Karena kita kalau masih menyimpan dengki dan iri, sulit kita akan mencapai titik puncak kecintaan kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Sulit. Tanpa kita dibawa rasa cinta, maka keyakinan itu akan nyusut, akan mundur. Oleh sebab itu saya mohon kepada semua jemaah untuk menjadi orang yang selamat dari kedengkian, selamat dari iri hati, selamat dari kebencian. Walaupun itu selalu menyelimuti diri kita sendiri. Karena kita tidak akan mungkin dengki kepada Allah, tapi dengki kepada sesama manusia. Padahal yang menciptakan manusia itu juga sama-sama Allah itu. Ini yang akan jadi persoalan. Kalau saya Bu, satu yang saya takutin di dunia bukan masalah dengki, enggak. Mungkin saya sudah lepas dari hal-hal itu, tapi Bu, saya takut mengatakan yang seperti ini, sudah takut. Kenapa? Kalau bukan karena ingin menyampaikan sesuatu kepada jemaah, saya tidak mau mengatakan. Saya yang takut di dunia itu satu cuma Pak, takut sombong pada Allah. Satu aja. Karena rasa sombong itu banyak macamnya. Merasa saya sudah sampai pada titik apa yang saya cari, lalu saya bangga dan tidak pernah menghadap lagi terhadap suatu kebanggaan yang saya tempuh. Saya ini sudah sombong. Saya paling takut itu. Saya selalu mohon kepada Allah agar dibimbing oleh Allah dan Rasulullah tentang hal-hal semacam itu. Yang saya takutkan bukan masalah iri dan dengki sampai melewati saya, enggak. Karena saya takut punya jiwa yang sombong, pikiran yang sombong. Sombong pada siapa? Sombong pada yang menciptakan saya sendiri. Berarti kita tidak punya kebanggaan. Setelah ada rasa sombong, rasa syukur itu sulit untuk sampai pada puncak. Karena semuanya tidak lepas dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau saya guyon dengan siapa yang dekat dengan saya tidak akan melewati batas. Karena saya takut kelewat lalu oleh Allah bahasa saya dianggap bahasa sombong. Saya itu yang selalu jaga. Semoga Allah menjaga rasa itu dalam diri saya, juga kalian semua. Karena sombong kepada Allah itu kita sudah tidak punya harga. Kalau menurut saya, ini yang harus kita hati-hati. Karena perkataan sombong itu bukan cuman kita sombong pada orang lain, padahal orang lain yang dibuktikan sama-sama juga Allah. Kita mau lari kemana? Kalau Allah yang menciptakan, berarti kita akan sombong kepada Allah kan? Padahal diri kita sama-sama satu ciptaan, dan kita sama-sama akan menyembah pada Allah itu sendiri. Kalau kita sudah selamat dari itu, maka pasti kita akan menyelesaikan rasa dengki, iri, takabur dan segalanya itu. Karena sudah dengan Allah tidak ada rasa sombong, yang ada rasa diri. Tidak ada rasa yang melampaui batas manusia biasa. Hanya kita hidup karena dihidupkan oleh Allah, itu aja terus yang ada nanti.
Jangan merasa kita sukses. Kita ini kalau dipikir tidak ada apa-apanya. Napas pun pinjam, kehidupan pun pinjam, walaupun sudah dikasih tahu nyata oleh Allah, tapi kita tidak merasa minjam kan? Dari apa? Dari asiknya hidup di dunia. Asik kan hidup di dunia? Siapa yang bilang tidak asik di dunia? Tapi lebih asik masuk dalam alam Allah itu sendiri. Tapi karena terlalu masuk, maka dunia ini bisa ditinggalkan. Memang asik dunia ini karena perpaduan dua alam perasaan dan rasa. Tapi lebih asik alam rasa itu sendiri kalau kita terlalu masuk, cuman akan meninggalkan dunia ini. Seandainya tidak ada penghalang, seandainya sudah tidak ada kewajiban, ngapain kita hidup di alam yang seperti ini? Walaupun asik tapi tidak mengasihkan kan? Bisa berubah kalau kita kecanduan narkoba asik, kita akan mendapatkan iri dan dengki soalnya. Makanya itu yang kita harus hati-hati. Saya yang takut satu memang, takut sombong kepada Allah, takut sombong kepada Rasulullah. Karena saya tidak punya kebatasan untuk sampai pada titik-titik seperti itu. Kita ini semua sama. Cuman perjalanan seseorang itu tidak sama karena kemujurannya, bukan karena keinginannya, kemujurannya yang tidak menyamakan diri kita semua. Ini keadilan yang Allah punya, yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita menuntut keadilan, jemaah yang satunya harus dikasih 500, semuanya harus dikasih 500. Tapi keadilan Allah bukan seperti itu. Ketidakrataan pemberian Allah kepada diri kita, itulah keadilan yang sebenarnya. Karena akan merubah takdir kita untuk mengejar sesuatu yang masih kita inginkan. Itu adil yang sebenarnya. Bukan karena sama diberikan, tapi ketidaksamaan itu yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Karena apa? Allah itu yang membutuhkan kita itu bersyukur. Artinya kita harus bisa bersyukur dan melaksanakan sebuah ibadah. Kalau tidak bersyukur, pasti nanti hasilnya dengki lagi, iri lagi, tamak lagi, susah untuk bersedekah. Itu pasti terjadi. Makanya kita itu kalau ingin dianggap baik oleh Allah, dianggap jadi orang baik menurut Allah, harus menghilangkan rasa dengki, rasa iri, rasa malas, rasa yang sampean tahu itu. Karena itu akan menjauhkan diri kita dengan Allah. Walau sampean sudah merasa dekat, selalu sholat, tapi jiwanya masih melihat orang lain iri, tidak dekat dengan Allah itu. Cuman dekat kata orang. Makanya ada orang ahli ibadah sering masuk ke masjid, masuk neraka, yaitu ada dinding yang tidak bisa ditembus. Ibadahnya karena ingin dipuji orang lain, ibadahnya karena takut kalah sama orang lain, padahal Allah tidak memerintahkan, tidak mengisyaratkan yang seperti itu. Kalau ibadah yang ikhlas, yang tenang, yang sabar. Ini pengajian majelis Rasulullah. Kalau sampean ingin sholat, harus sabar, harus ikhlas, harus tenang. Jangan karena kita mau ke pasar besar, lalu diajak sama temannya, tunggu sebentar mau sholat. Paling 4 menit katanya. Urusan dengan Allah disuruh sebentar, paling 4 menit. Urusan dandan setengah jam tidak selesai-selesai, sampai nunggunya mabuk. Alah, makanya harus disesuaikan dengan kehidupan kita tiap hari. Saya tidak ingin punya jemaah iri dan dengki. Kenapa? Karena menjauhkan kalian kepada Allah dan Rasulullah. Kan lebih parah dari berbuat salah kan? Bukan berbuat dosa, berbuat salah. Karena orang berbuat salah sudah ada pintunya agar bertaubat kepada Allah, agar minta ampun kepada Allah. Orang yang dengki tidak ada. Tidak ada. Lalu Allah tidak menganggap orang itu cuma tidak jadi orang tidak baik. Bedanya orang iri, dengki, tamak, semuanya itu tidak ada. Bukan istilah taubat, tapi perbaikan yang ada.
Makanya Allah itu akan menganggap orang itu baik di saat kita merubah orang dengki menjadi orang baik. Baru Allah menganggap baik. Artinya menghilangkan sebuah kedengkian, kebencian, rasa iri itu dihilangkan. Baru Allah menganggap baik orang itu. Kalau seperti itu berarti di atas salah kan kesalahannya. Karena tidak ada rasa pengampunan kecuali orang itu menghilangkan rasa iri itu sendiri. Orang berbuat salah akan diampuni oleh Allah apabila orang itu betul-betul merasa bersalah kepada Allah, merasa salah kepada orang lain, Allah akan mengampuni. Tapi kalau masalah rasa iri dan dengki tidak ada, Allah tidak akan menganggap orang itu baik selama rasa iri itu tidak dihilangkan dalam dirinya. Parah kan? Kalau menurut saya ini penyakit yang harus kita bahas, selalu kita rasakan dan belajar menghilangkan. Apabila orang itu tidak dianggap baik oleh Allah, kira-kira kalau minta ampun tentang sebuah kesalahan akan diampuni? Tidak mungkin. Secara logika, secara pikiran tidak mungkin diampuni dulu kecuali berbuat baik dulu. Makanya saya mikir, ternyata iri, dengki yang selalu Rasulullah sampaikan kepada umatnya menutup, menjauhkan, bukan menutup tapi menjauhkan hubungan diri kita dengan Allah. Karena Allah akan menganggap baik di saat rasa iri, rasa dengki, rasa benci itu sudah dihilangkan oleh diri kita. Baru rasa salah itu kita mohon kepada Allah akan mendapatkan pengampunannya. Kalau kita bersalah kepada Allah, kita cukup minta ampun dengan taubatan nasuha, tidak akan berbuat salah lagi. Sudah 1000% sudah akan diampuni oleh Allah. Sepakat ini semuanya pasti. Karena dalam kitab juga seperti itu. Tapi kalau rasa iri dan dengki ada dalam diri kita, lalu Allah tidak menganggap kita orang baik, masa dengan ya Allah ampuni ketidakbajikan kita? Kan tidak, karena tidak bersalah. Cuman kita bersalah kepada orang lain, dengki kepada orang lain, lalu Allah mengecap diri kita bukan orang baik. Kenapa seperti itu? Karena sampean juga ciptaan Allah, sama diciptakan dengan hal-hal yang baik. Ciptaannya sama, cuman dalam perjalanannya yang tidak sama. Masa kita harus benci kepada orang yang tidak sama? Ya cuman jangan sampean selalu bikin gara-gara jadi orang dengki. Kadang memang sampean bikin gara-gara terus. Jangankan jemaah yang lain, wong kiainya gajah dicoba sama sampean. Ini kan orang stres, bukan orang gila lagi kan. Kalau saya dicoba tidak ada masalah. Sampean menganggap saya itu orang tidak sabar, fastas. Memang saya pernah, salah satu jemaah saya menanya sama saya, kenapa Kiai sabar? Tidak pernah sama jemaah. Kalau urusan tauhid saya tidak akan marah, karena saya mohon kepada Allah. Permohonan saya juga kepada Allah, saya ingin kumpul dengan jemaah saya di dunia sampai ke surganya Allah. Bukan cuma di akhirat, tapi sampai di surganya Allah akan selalu bersama-sama menghadap kepada Allah. Yang saya mohon itu kepada Allah. Kalau saya selalu marahi sampean, sampean akan menjauh dari saya nanti. Makanya saya sulit dicari kemarahannya. Cuman saya sampai detik ini, kalau urusan dengan jamaah masalah ketauhidan, saya belum pernah marah. Kenapa? Karena keinginan saya ingin berkumpul dengan jamaah, semuanya akan selamat dengan kesabaran, semuanya akan selamat dengan keikhlasan, semua akan berkumpul dengan keceriaan. Saya ingin berkumpul dengan kalian semua di dunia sampai akhiratnya Allah nanti. Dan pasti akan berkumpul seperti ini. Itu pasti. Kalau sampean belajar tentang maksad, ya sudah akan seperti ini. Saya tidak ingin dicari sampean, tapi saya ingin berkumpul dengan sampean di akhirat. Di saat Rasulullah ngurus saya, tanya tentang jemaah saya sudah tidak menunjuk lagi karena sudah berkumpul. Itu keinginan saya. Makanya saya tidak pernah merasa marah sama kalian semua.
Padahal kalau kesalahannya sampean kadang bukan nyakitin saya, lewat dari pemikiran saya kadang kalau ada jemaah menyakitin saya, cuman saya tidak pernah. Memang jalan yang Allah berikan seperti itu. Istri saya tidak pernah marah kalau masalah-masalah hal seperti itu, tidak pernah. Anak saya tidak pernah. Tapi selalu diajak sampean untuk menjadi orang baik. Makanya didikannya saya itu dengan, bukan saya tidak bisa marah, wong saya manusia. Tapi kalau dibalas dengan kemarahan, kesalahannya sampean tidak berubah-berubah. Makanya saya ajari sampean tentang kesabaran. Padahal saya bukan ahli sabar, bukan. Tipe saya ini orang emosi, tipenya. Karena saya ini kan sebetulnya ahli perang, orang berani mati sebetulnya, Pak. Saya ini orang berani mati, bisa menyerahkan nyawa saya kalau memang itu pantas dipertaruhkan. Mulai sejak muda saya seperti itu. Cuman sejak saya menjadi orang bertauhid, itu dihilangkan oleh Allah. Saya melihat jemaah itu senang, selalu mohon kepada Allah agar dikumpulkan bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhiratnya nanti. Karena perkumpulan yang seperti ini pasti ada dan akan ada dan akan ditempati oleh kita semua. Saya tidak ingin seperti di dunia yang seperti ini. Saya di Madura, ada yang di Blitar, ada yang di Malang, ada yang di Jember. Saya ingin berkumpul di Maksar di satu titik, di mana titik itu sudah ditancapkan bendera Nurut Tauhid. Itu aja kalau saya. Nanti semuanya tumbuh berkumpul di situ. Ini yang selalu saya mohon kepada Rasulullah. Dengan syafaatnya mungkin kita akan bisa, dengan ridhanya Allah juga mungkin bisa. Kenapa saya selalu belum mohon seperti itu? Karena hidup itu adalah saya pinjam. Seiman-imannya, secinta-cintanya jemaah sama saya, pasti akhirnya saya juga akan meninggal. Cuman kita tidak tahu kapan waktunya. Sampean juga seperti itu. Walaupun saya iman setengah mati, pada akhirnya harus kita berpisah. Itu pasti. Tapi perpisahan ini semoga perpisahan yang akan dipertemukan lagi. Itu harapan saya. Makanya ya tidak tahu, mungkin setelah sampean keluar dari sini ketemu saya, ketemu dengan mursyid yang sudah mencapai titik puncak sesembahannya.